Kalau teman-teman ditinggal oleh seseorang yang kita sayangi misalnya, kalau ingatnya ke dia, maka teman-teman akan menyalahkan setiap keadaan. Kenapa sih dia pergi meninggalkan aku? Kan aku nggak ada kurangnya. Cuman satu kurang kamu itu. Kurang apa? Kurang banyak, kira-kira begitu. Duitnya kurang banyak, wajahnya kurang ganteng, kira-kira begitu. Kemudian dia pergi meninggalkan kita, kita jadi nyalahin dia. Kenapa sih pergi? Kenapa sih begitu? Kenapa sih begitu? Capek. Tapi kalau kita ingatnya ke Allah, akan muncul husnuzon. Oke, Allah melepaskan dia dariku karena Allah sedang menyiapkan orang lain yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkan kita. Selesai. Kalau kamu tidak berjodoh dengan orang yang kamu cintai, gak usah khawatir, karena tulang rusuk tidak akan pernah tertukar dengan pemiliknya. Kalau tidak di dunia, mungkin di surga. Terus kumaha tuh Ustaz? Haruskah aku jomblo selamanya? Karena dia pergi meninggalkan kita misalnya? Bukan. Dalam urusan jodoh, senantiasa libatkan Allah. Kita selalu mengedepankan logika kita saja biasanya. Betul nggak? Hartanya kan gitu ya, kecantikannya, ketampanannya, kedudukannya. Kalau itu yang menjadi indikator, pasti akan lelah dan capek begitu. Tapi niatkan menikah ini bahwa aku ingin segera mendapatkan tempat terbaik, ibadah yang lebih sempurna. Itu niatan. Makin kenceng niatnya, makin baik niatnya, Allah mudahkan. Seseorang kadang perlu mengalami kehilangan untuk bisa merasakan arti yang sesungguhnya dari cinta yang ditanamkan di hati. Seseorang butuh waktu untuk merasakan sesuatu yang mungkin menyakiti bagi dirinya, tapi di saat itu dia akan mendapatkan rasa manis dari pahit yang dia rasakan. Analoginya seperti obat lah. Obat itu rasanya apa? Pahit. Tapi saat kita mampu menelannya, ada rasa manis yang bisa kita dapatkan ketika kita mendapatkan kesembuhan. Mungkin kita harus merasakan sakit ini, karena setelah ini ada rasa manis yang sedang Allah siapkan untuk kita. Hartanya kan gitu ya, kecantikannya, ketampanannya, kedudukannya. Kalau itu yang menjadi indikator, pasti akan lelah dan capek begitu. Tapi niatkan menikah ini bahwa aku ingin segera mendapatkan tempat terbaik, ibadah yang lebih sempurna. Itu niatan. Makin kenceng niatnya, makin baik niatnya, Allah mudahkan. Udah, balikin aja ke Allah. Terima. Jangan pernah menghina keadaan, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Jangan pernah menghina keadaan, karena daun pun tidak pernah marah kepada angin yang membuat dia terjatuh dari ranting pohonnya. Terimakan aja, terima, ridho. Maka tadi lanjutkan hadisnya, faman rodiya falahur ridho. Barang siapa ridho dengan ketentuan Allah, yang ridho dengan keadaan yang Allah berikan kepada dirinya, falahur ridho, maka di situ ada keridhaan Allah. Waman sakhito falahu sukhtu, dan barang siapa yang murka, yang marah, yang benci dengan ketentuan Allah, maka ada kemurkaan Allah di situ. Di mata kita, dia yang kita cintai kemudian pergi meninggalkan kita. Di mata kita ini menyakitkan hati kita, ini menzolimi kita, ini bikin gak karuan hidup kita. Boleh jadi di mata Allah, saat Allah memisahkan kita dengan orang yang kita cintai itu ada kebaikan, karena kamu gak tahu kalau kamu melanjutkan perasaan dengan dirinya, akan ada sakit hati yang boleh jadi kamu dapatkan di waktu yang akan datang. Jelas kira-kira? Jadi selalu ada sisi baik dari sesuatu yang kita anggap tidak baik gitu. Seseorang kadang perlu mengalami kehilangan untuk bisa merasakan arti yang sesungguhnya dari cinta yang ditanamkan di hati. Seseorang butuh waktu untuk merasakan sesuatu yang mungkin menyakiti bagi dirinya, tapi di saat itu dia akan mendapatkan rasa manis dari pahit yang dia rasakan. Analoginya seperti obat lah. Obat itu rasanya apa? Pahit. Tapi saat kita mampu menelannya, ada rasa manis yang bisa kita dapatkan ketika kita mendapatkan kesembuhan. Mungkin kita harus merasakan sakit ini, karena setelah ini ada rasa manis yang sedang Allah siapkan untuk kita. Teman-teman, masa lalu kita
yang memang bukan punya kita, maka akan hilang begitu saja. Dan masa depan kita yang insya Allah jadi milik kita, maka akan datang dengan kebaikan-kebaikan itu. So yang paling sederhana adalah ikhlaskan, relakan. Jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Jangan pernah comeback dengan masa lalu, karena setiap orang pasti akan tergiur dengan masa lalunya, tapi dia lupa dengan masa depannya. So mulai hari ini, satu jawabannya, menghapus jejak masa lalu adalah dengan ikhlaskan, relakan. Makin teman-teman ikhlas kehilangan, maka makin teman-teman akan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sekarang teman-teman kehilangan masa lalu, dihapus semuanya, maka yakinlah Allah sedang siapin kebaikan. Tinggal bisa jadi kalau teman-teman sudah ikhtiar maksimal tapi belum datang juga penggantinya, bisa jadi teman-teman belum ikhlas menyikapinya. Karena ukurannya bukan ikhtiar, tapi ukurannya adalah ikhlas dalam kehidupan. Saya ulangi ya, ukurannya bukan hanya ikhtiar, tapi ukurannya saat teman-teman ikhlas menerima kenyataan itu. Maka caranya ikhlas itu harus banyak berlatih, belajar bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kebaikan dan bisa menghapus masa lalu dalam kehidupan. Ikhlas itu memang berat, tapi itulah cara pertama untuk teman-teman bisa menghapus jejak masa lalu. Ingat ya, Umar bin Khattab pernah berkata seperti ini, aku tidak takut sesuatu hilang daripadaku, karena aku tahu selain takdirku maka tidak akan pernah menjadi milikku. Aku pun tidak gelisah dengan sesuatu yang aku miliki kemudian aku kehilangannya. Kenapa? Karena aku tahu sesuatu yang bukan jadi milikku, bagaimana cara pun tidak akan pernah menjadi milikku. Begitu sebaliknya, aku tidak pernah risau dengan apa yang belum aku dapatkan saat ini, karena aku yakin kalau itu semua akan menjadi aku miliki, maka akan datang dengan cara apapun. Santai aja. Ikhlaskan, relakan. Kalau bukan punya kita, maka akan hilang. Kalau tetap punya kita, maka akan datang ke kita. Ada orang yang pernah dekat dengan diri kita, pernah ada di hati kita, kemudian dia pergi meninggalkan kita. Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Sakit Ahilman. Kita berharap banyak, berharap besar sama dia, tapi kemudian dia nggak sesuai ekspektasi kita. Bukan salah dia yang pergi meninggalkan kita, salahnya kita terlalu berharap kepada dia. Jangan menyalahkan orang yang pergi meninggalkan kita, jangan. Tapi salahkan kita yang terlalu berharap kepada orang itu, sehingga ketika dia pergi meninggalkan kita, jadi sakit hati kita karena terlalu berharap kepada manusia yang tak pantas jadikan harapan.